Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua bus angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi terkena larangan beroperasi sejalan dengan larangan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021. Ada beberapa bus yang kami liput. Berikut ini adalah tayangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah wawancara kami dengan petugas bus Pelangi Putra di Jalan Ring Road Medan. Kalau ada surat keterangan gitu? Kalau ada surat keterangan dari kelurahan, dari rumah sakit, bahwasan dia negatif, baru boleh pergi. Itu yang berangkat Pelangi Putra bus besar atau kecil? Nah itu kita belum tahu Pak. Nanti dari dinas kementerian yang turun, bus mana yang boleh berangkat. Orang itu yang tetapkan. Oh, belum ada keputusan belum, itu ya? Cuma kita sampaikan, nanti orang loket telepon ke dinas kementerian. Oh, tapi cara apanya kapan berlaku itu Pak? Mulai belum. Dari tanggal 6 ini Pak. Tapi belum ada yang berangkat? Memang belum ada, karena ribet. Pengurusan ini itu. Ya. Oh ya orang nggak mau, ya udah bertahan aja di Medan. Ya. Oh gitu ya Pak ya? Ya Pak. Oke, jadi berarti hari ini sampai belum tentu, berarti 17 tanggal 7 Bang ya? Tanggal 18 baru mulai nanti. 18 biasa ya Pak. Ya. Tapi sekarang kalau ada yang mendadak boleh, tapi dengan bus apa dia belum tahu ya? Belum ditentukan. Oh, tapi boleh berangkat ya? Boleh. Oh, tapi bus besar tapi belum harus dilengkapi surat. Ya. Tapi kalau umpama dia berapa orang, cuma bus ini 40, macam mana Bang solusinya? Iya, maka itu kita tengok kondisi Pak. Oh. Nah, kalau 40 orang memenuhi suratnya semua ya bisa berangkat. Kalau nggak memenuhi surat ya nggak mau juga kita ambil rugi. Jadi para pengemudi ini apa aktivitasnya selama libur ini Pak? Servis mobil Pak, perbaikan mobil semua terus. Oh gitu ya? Mana yang mau diganti. Untuk di tanggal 18 kan biar bisa jalan lagi, biar enak. Oh gitu ya. Tapi ada di sini full semua ya? Di sini semua full ya Pak. Jadi yang datang dari Jakarta, dari Aceh udah pulang duluan Pak, mulai dari tanggal 5 udah masuk. Oh udah masuk ya? Berarti ini tunggu tanggal 18 ya? Iya, sebagian yang nyangkut ya udah nyangkut, nggak bisa pulang. Oke, makasih. Iya Pak. Dengan Pak Robi Gunawan ya? Iya Pak. Oke. Ini loket PM Tour Jalan Gajah Mada juga kosong melompong karena tak ada aktivitas. Ini terminal terpadu Pinang Bari juga sepi dengan bus-bus besar karena terkena larangan beroperasi sejalan dengan larangan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Boleh dikatakan hanya bus pribadi atau angkutan kota Medan dan truk-truk yang beroperasi. Ini full bus ALS di kawasan Amplas, Jalan Sisingamangaraja, Yuda juga terlihat bertumpuk karena larangan beroperasi. Ini ada beberapa pol ALS. Menurut info ada 5 pol. Dan 5 pol ini sebenarnya juga tidak mampu menampung ratusan dari bus untuk diparkir masa larangan mudik. Tapi ada juga yang pulang kampung ke Padang Simpuan, Kota Naupan untuk berlebaran. Jadi ada meringankan lokasi parkir sehingga bus-bus itu dibawa pulang kampung. Tumpukan bus Pinem juga terlihat di kawasan Padang Bulan Medan. Bus ini masa larangan mudik beroperasi untuk angkutan paket dan 8 Mei lalu sempat ditolak oleh petugas di perbatasan Riau Sumatera Utara. Alasan apa kita tidak tahu. Padahal bus ini sudah syarat dengan paket sampai ke tenda. Ini juga satu hal yang sampai sekarang belum jelas dasar apa penolakan atau putar balik oleh pihak petugas di daerah perbatasan Riau.
Bintang Utara Baru di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Marindal, Medan. Bus ini juga bertumpuk parkir karena tidak ada aktivitas selama larangan beroperasi. Bus ini juga tidak difungsikan untuk angkutan logistik atau paket. Ini suasana di Jalan Sisingamangaraja sepi. Biasa ini padat, berbagai bus besar jurusan berbagai kota di kawasan ini. Ini juga di daerah perbatasan antara Deli Serdang dan Medan. Pada jam-jam ini sebenarnya juga sibuk dengan bus-bus besar jurusan Medan, Pekanbaru, Medan Jakarta, Medan Surabaya, Medan Padang, dan lain-lain. Tapi sekarang sepi, terkena larangan beroperasi, sehingga mereka dari perusahaan angkutan harus mentaati, menghormati larangan dari pemerintah ini. Dan nampak memang tidak ada satupun bus besar yang melintas di jalan ini. Biasanya ini padat dengan bus-bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Namun tidak nampak karena larangan dari pemerintah tadi. Cuma ada bus-bus kecil, logistik, truk untuk angkutan barang dan sepeda motor. Memang sepi lah dari hari biasa dan nyaris tidak ada kendaraan besar, bus besar, kecuali truk-truk tadi yang beroperasi sebagaimana biasa dengan tujuan masing-masing. Ini truk angkutan kota yang dari Deli Serdang, Lubuk Pakam ke Medan tetap beroperasi. Sekarang kita berada di loket bus Batang Pane Baru di Jalan Sisingamangaraja, kawasan Amplas. Bus ini tadi mengangkut penumpang, sekarang difungsikan untuk angkutan logistik atau paket selama larangan beroperasi. Ini suatu pemikiran baru yang boleh dikatakan bukan dari pemerintah, tapi adalah kebijakan dari pihak bus sendiri, dan mereka tidak tahu apakah nantinya akan mulus selama larangan beroperasi atau memang akan ada teguran atau akan diputar balik dari pos-pos penjagaan di daerah perbatasan seperti perbatasan dari Tebing Tinggi, di Kisaran, atau yang lain-lainnya. Ini bus ini tujuannya ke Gunung Tua, Sibuhuan ya juga, Sibuhuan. Dan rata-rata bus ini berangkatnya sore sampai malam. Dia mematok ongkos paket menurut paket, bukan kilo, tapi juga menurut besarnya akan besar juga ongkosnya. Tapi kalau kecil juga kecil ongkosnya. Dari informasi petugas loket, kalau andai kata mulus, tidak ada hambatan dari petugas perbatasan, akan lebih enak, lebih besar ongkos yang diperoleh dari paket ketimbang yang dari penumpang. Ini bus PKB juga tidak beroperasi, tapi kita tidak tahu apakah dia berfungsi untuk angkutan logistik atau tidak. Juga kita sampai sekarang belum dapat informasi yang pasti. Tapi paket atau angkutan paket adalah angkutan uji coba. Bukan ada satu aturan dari pemerintah,
tapi sebagai kebijakan dari masing-masing perusahaan angkutan bus. Ini adalah tumpukan bus pariwisata. Biasanya kalau menjelang Lebaran sudah banyak dicarter ke luar kota sampai ke Padang, bahkan Pekanbaru Jakarta sudah dicarter, sudah bergerak. Bahkan tempat parkir ini kosong melompong kalau hari-hari Lebaran sebelumnya. Tapi sekarang ini harus terkena larangan beroperasi sehingga mereka bus-bus ini bertumpuk dan tak tahu kita siapa pemiliknya, apa nama-nama daripada bus-bus wisata ini kita juga tidak tahu. Ini adalah bus Makmur dan Halmahera juga tidak beroperasi selama larangan mudik Lebaran. Bus ini juga difungsikan untuk angkutan paket. Angkutan paket yang sejak 6 Mei lalu menurut informasi pihak petugas dari perusahaan ini sudah melaksanakan angkutan paket ke Pekanbaru Dumai minimal 2 kali satu hari dan bergerak pada malam hari. Dan sejauh ini atau sampai saat kita mewawancarainya berjalan mulus, tak ada kendala. Karena yang dibawanya memang betul-betul paket tanpa orang, kecuali krunya minimal 4 orang, tak boleh lebih dari itu. Kalau ada penumpang, ini risikonya akan harus diputar balik ke Medan atau sebaliknya dari daerah perbatasan balik ke Pekanbaru. Ini Halmahera dan satu pol dengan Makmur. Dengan Makmur ini melayani biasanya Medan Pekanbaru, Medan Dumai dan lain-lain kota di Sumatera. Ini Medan Jaya. Medan Jaya juga tidak beroperasi sejak 6 Mei lalu. Biasanya bus ini jurusan Ujung Batu, Jakarta dan lain-lain kota melayani trayek-trayek tersebut. Pada masa larangan beroperasi bersamaan dengan larangan mudik, bus ini harus parkir, harus nongkrong sampai 10 hari lebih. 18 Mei nanti menurut informasi dari pihak loket baru mulai beroperasi. Ini juga satu ketaatan dari perusahaan angkutan untuk tidak mengoperasikan masing-masing bus karena juga menghormati larangan tadi, menghormati pemerintah dan juga sebagai mencegah melebarnya atau menularnya penyakit COVID-19 atau Corona. Ini suasana di Jalan Sisingamangaraja juga, dan ini adalah bus Raja Wali. Raja Wali ini melayani trayek Kisaran, Tanjung Balai, tapi sekarang harus juga nongkrong parkir di Medan. Di Tanjung Balai atau Batubara juga parkir. Ini yang sudah terlanjur ke Medan tak boleh balik, memang harus parkir di Medan. Supir-supirnya harus juga nongkrong di Medan, walaupun dia bukan orang Medan, tapi dia harus mentaati dan harus menanggung risiko. Kenapa dia mengoperasikan bus ini dari Kisaran pada sebelum atau menjelang diberlakunya larangan beroperasi 6 Mei 2021. Sekarang mereka nongkrong. Ini adalah bus Rapi. Bus Rapi ini jurusan Medan Pekanbaru, Medan Jambi, bahkan Medan Palembang. Ini juga parkir, tidak beroperasi sama sekali. Juga pihak loket mengaku tidak juga untuk angkutan logistik